Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Halo semuanya. Halo adik-adik di rumah. Halo, Apa Mas kabar? Suci. Halo, baik Mas William. Hai Eli. Halo Andin. Wah, senang sekali hari ini kita bersama-sama berjumpa dengan adik-adik dalam ibadah. Sekolah minggu online. Ya, betul Lose. Kira-kira adik-adik di rumah masih bosan gak ya? Kayaknya nggak kebosan lagi loh, Sen. Wah, pastinya karena kita sudah belajar firman Tuhan kan beberapa hari lalu tentang melawan Bosan. Yuk, supaya tidak bosan, kita segera mulai ibadah kita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu Jangan lelah. Ayo kita bangkit berdiri. Jangan lelah ya, ikuti gerakan Lose. Kita bersuka cita bernyanyi memuji Tuhan. Yuk tepuk tangannya juga. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi kita nyanyi lagi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nah, adik-adik, yuk sekarang kita akan bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita. Yuk semuanya dengan sikap yang baik kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa bangun untuk pagi hari ini Tuhan. Dan Tuhan, kami mau beribadah. Tolong berkati kami supaya kami bisa bersemangat dan fokus untuk ibadah pada hari ini Tuhan. Tolong sertailah ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke Lose, tadi kita sudah menyanyikan lagu Jangan Jangan Lelah. Lelah. Sekarang kita lanjut lagu berikutnya Lose. Yang lagu yang semangat, yaitu Bersama Tuhan pasti bisa. Ikuti gerakan Lose ya. Oke. Big or Small. short and And all. tall. Oke.
Yuk berdiri, masih berdiri kita. Semangat. Di almost all and all, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa. Aku bisa. Ta-ta-ta. Bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi ya. Big or small, joy and all, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Sa-sa-sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Sa-sa-sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Oke, sebelum kita memasuki firman Tuhan, Ya. kita akan menyanyikan lagu Yesus itulah satu-satunya. Benar adik-adik, Yesus itulah satu-satunya penolong kita yang sungguh. Sungguh. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, umpamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, umpamu besar di surga. Yesus itulah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, umpamu besar di surga. 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 Nah, yuk adik-adik, sekarang kita mendengarkan cerita firman Firman Tuhan. Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur padamu buat hari ini kami masih diberi kesempatan untuk dapat beribadah online. Tolong kami supaya bisa fokus di saat mendengarkan firman-Mu. Dan tolong juga lause kami di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anton!
belajar lagi. Mama bosan. Setiap hari suruh saya belajar. Setiap hari saya harus melihat layar komputer. Kalau tidak, saya harus melihat HP. Bosan, Mama, capek. Apa sih gunanya belajar itu? Lebih enak kan saya main-main saja. Lagian Mama juga capek kalau harus teriakin saya, Anto belajar. Kemudian saya juga marah-marah, Mama. Ya kan? Lebih enak kan saya main-main. Anto, gak boleh seperti itu. Kamu haruslah belajar. Kenapa? Kalau kamu belajar, kamu akan jadi pintar. Dan itu akan berguna untuk dirimu kelak. Nah, adik-adik, hari ini Rasul mau mengkisahkan satu kisah di mana ada sekelompok orang yang dipaksa untuk belajar untuk musuh mereka, untuk orang yang menjajah tanah mereka. Kira-kira enak gak ya? Gak enak kan? Gak ada yang mau. Tapi kisah ini nyata tertulis di dalam Alkitab, ada di kitab Daniel. Nah, pada zaman itu bangsa Yahudi meninggalkan Tuhan. Mereka tidak lagi mau menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Mereka menyembah Baal lain, menyembah entah dewa apa. Akhirnya Tuhan menghukum mereka dan membuang mereka kepada satu bangsa yang sangat kejam, yaitu bangsa Kasdim, dengan rajanya yang terkenal, yaitu Raja Nebukadnezar. Dan raja ini, setelah dia mengalahkan bangsa Yahudi, dia membawa sebagian orang-orang yang hebat, orang-orang dari keturunan raja, orang-orang bangsawan, orang-orang yang sehat badannya, dibawa sebagai tawanan ke negaranya. Bukan itu saja, dia juga membawa perkakas dari bait Allah ke rumah dewanya. Nah, termasuk di dalamnya ada 4 orang tawanan, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka dibawa ke negara Babel. Di sana mereka dididik dengan ilmu-ilmu orang Kasdim. Bukan hanya itu, mereka juga diberi makanan raja yang notabene-nya rajanya menyembah berhala. Pasti makanannya juga sudah dipersembahkan kepada berhala. Selain itu, nama mereka juga diganti sesuai dengan nama-nama orang Kasdim yang ada berkaitan dengan dewa-dewa mereka. Nah, bayangkan dalam kondisi seperti ini, keempat orang ini kita lihat apakah mereka tetap menjaga imannya. Ternyata keempat orang ini mereka berani berkata tidak dan tetap menjaga iman mereka. Dengan cara apa? Mereka meminta kepada penasehat raja supaya mereka tidak diberi makanan raja. Mereka mau menjaga kekudusan diri mereka, ya kan, menjaga hukum dari Tuhan. Mereka menolak makanan seperti itu dan mereka memilih hanya memakan sayur. Awalnya pegawai raja ini takut seandainya nanti keempat orang ini menjadi lemah, menjadi tidak sehat, atau menjadi tidak pintar, dia akan dihukum raja. Tapi mereka bilang, coba dites dulu selama 10 hari. Lihatlah apakah keadaan kita akan menjadi lemah atau akan lebih baik. Dan ternyata Tuhan menolong keempat orang ini. Tuhan memberikan mereka tubuh yang sehat. Dan setelah 10 hari benar mereka mempunyai tubuh yang sehat, lebih dari orang-orang yang sedang dididik saat itu. Tuhan juga memberikan mereka pengetahuan. Pengetahuan akan apa? Pengetahuan akan tulisan dan hikmat, bahkan tentang penglihatan dan mimpi, terutama kepada Daniel. Jadi keempat orang ini setelah 3 tahun dididik, nampak benar mereka lebih hebat, lebih pintar, bahkan 10 kali lebih hebat dari semua orang yang dididik pada saat itu. Bukan hanya dididik, malah juga ahli nujumnya masih kalah dibandingkan keempat orang ini. Nah, itulah yang Tuhan berikan kepada mereka
karena kesetiaan mereka di dalam mengikut Tuhan. Dari kisah Daniel ini, kita dapat mempelajari dua hal. Yang pertama, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Hal ini tertulis di dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 7. Nah, takut pada Tuhan bukan seperti kita takut pada penjahat atau takut pada hal-hal lain, tapi takut dalam Tuhan dalam artian kita hormat pada Tuhan. Kita mau melakukan apa yang Tuhan mau. Contohnya, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, seperti kita rajin mempunyai kerinduan untuk mau beribadah, rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa, dan juga mau mengasihi sesama manusia. Kedua, apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tertulis di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 23. Seperti Daniel dan kawan-kawannya, mereka dipaksa untuk belajar selama 3 tahun di negeri musuh mereka. Dan kemudian ilmunya akan mereka pakai untuk melayani rajanya. Tapi keempat orang ini mereka tetap setia belajar. Mereka tidak ada kata malas karena mereka tahu nanti ilmunya bisa dipakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan mereka juga tidak lupa setia mengikut Tuhan. Sebagai anak Tuhan dan sebagai seorang murid, kita harus meneladani sikap Daniel dan ketiga kawannya di dalam belajar. Kita harus tetap semangat belajar supaya ilmunya nanti dapat kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur padamu untuk firman yang sudah kami dengar. Tolong kami anak-anak-Mu yang masih muda ini supaya tetap giat belajar dan melakukan apapun seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tolong kami juga mempunyai hati yang takut akan Engkau. Kami serahkan masa muda kami ini ke dalam tangan-Mu. Engkau pimpin dan sertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini kita akan apa, Lose? Persembahan, Lose. Oke, kita beri kesempatan adik-adik untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Adik-adik boleh mempersembahkannya melalui rekening gereja dari Papa Mama, atau juga bisa disimpan dalam amplop. Lalu nanti ketika ke gereja boleh diantar ke gereja. Nah, yuk sambil mengiringi persembahan kita, langsung ajak kita nyanyi lagu Pakailah aku. Yuk kita sama-sama menyanyi. Pakailah aku sebagai
kesempatan beribadah kepada Tuhan. Kami juga bersyukur kami boleh mengumpulkan persembahan sebagai tanda kasih kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami. Pakailah kami di dalam kehidupan kami untuk memuliakan nama-Mu. Tolong kami supaya kami bisa melawan kebosanan kami. Tolonglah kami untuk taat sesuai dengan firman-Mu kepada kami. Biarlah Tuhan menolong untuk firman yang kami dengar hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Bahwa apa yang kami bisa, apa yang kami lakukan, talenta yang Tuhan berikan itu semua adalah berasal dari Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak di rumah, Tuhan berkati kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, Lose, kita sudah selesai menemani adik-adik ibadah hari ini. Iya. Kalau gitu, kita pamit untuk Undur diri. bisa dengan adik-adik ya Lose. Iya. Tapi kita akan bertemu lagi tentunya di minggu berikutnya ya Lose ya. Oke, kita ucapkan sampai jumpa. Tuhan Bye-bye. memberkati.